Ye Chen sudah lama tidak marah seperti ini, dan dia tidak pernah melakukan apapun untuk memusnahkan klan. Kali ini, dia sangat marah. Selain itu, keluargamu penuh dengan kejahatan, jadi tidak berlebihan untuk menghancurkan keluarga. Ye Chen menatap Yao Xi dengan penuh kasih sayang. Selama bertahun-tahun, dia tidak tahu bagaimana Yao Xi datang ke sini sendirian, atau kapan Yao Xi terbang ke negeri dongeng. Kesulitan apa yang dia derita dan keluhan apa yang dia derita selama perjalanan. Dia tinggal di sisi Yao Xi. Yao Xi tidur selama sehari semalam, dan kemudian bangun keesokan malamnya. Hal pertama yang dilihatnya adalah Ye Chen. Pada saat itu, air matanya tidak bisa berhenti mengalir. Selama bertahun-tahun, di dalam hatinya selalu merindukan pria di depannya. Pada saat yang paling kritis, orang yang dirindukan di hatinya muncul di depannya, dan semua keluhan di hatinya lenyap seketika, beberapa hanya terasa hangat. Yao Xi, maafkan aku. Ye Chen menatap Yao Xi, air matanya tak dapat berhenti, ada semacam rasa bersalah dan sakit hati yang tak terungkapkan di dalam hatinya. Pagi, Yao Xi duduk dan jatuh di pelukan Ye Chen. Dia tidak dapat mengendalikan suasana hatinya lagi. Dia mulai menangis di pelukan Ye Chen. Ye Chen memeluk Yao Xi, jadi dia membuat Yao Xi menangis. Dia tahu bahwa setelah Yao Xi selesai menangis, suasana hati Yao Xi akan lebih baik, jadi dia tidak mengatakan apapun saat ini. Yao Xi merasa getir untuk sementara waktu, tetapi juga secara bertahap menenangkan suasana hatinya. Ye Chen dengan lembut menyeka air mata di sudut matanya, suara lembut berkata, "Jangan menangis, semuanya sudah berakhir." Yao Xi terisak beberapa kali, perlahan-lahan juga menghentikan air matanya, berkata, "Aku tidak menyangka, pada saat itu, orang itu atau kamu. Jika aku tidak muncul, aku akan merasa bersalah sepanjang hidupku. Aku takut aku akan menjadi gila." Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata. Yao Xi menatap mata lembut Ye Chen, bersandar di bahu Ye Chen dan berkata, "Pada saat itu, jika kamu tidak muncul, aku akan memilih untuk mempertahankan harga diriku dengan nyawaku. Aku tahu semuanya." Ye Chen menganggukkan kepalanya dan berkata dengan lembut. Yao Xi berbaring dengan tenang di bahu Ye Chen, dan tidak berbicara untuk waktu yang lama. Jadi dia mencium tubuh Ye Chen dan merasakan kehangatan Ye Chen. Pada saat ini, tidak perlu kata-kata. Mereka semua tahu segalanya di dalam hati mereka. Setelah waktu yang lama, Ye Chen berkata, "Sungai Yao, kapan kamu terbang ke negeri dongeng?" Yao Xi berkata, "Aku baru saja terbang kurang dari setengah bulan, dan kemudian aku bertemu dengan bajingan dari Twilight Yunrong." Ye Chen ragu-ragu sejenak dan bertanya, "Apakah salju dan awan belum terbang?" Ketika Ye Chen mengatakan ini, dia dengan jelas merasakan tubuh Yao Xi bergetar sejenak. Dia mendengar Yao Xi berkata, "Saudari Piao Yue dan Yun Fan, mereka terbang di hadapanku, seharusnya sudah setengah tahun." Ketika Ye Chen mendengar ini, dia tertegun sejenak dan bertanya, "Apakah kamu sudah terbang selama setengah tahun?" "Yah, saudari Piao Sue menemukanku sebelum dia terbang. Kami juga pernah bertemu sekali. Setelah itu, aku melihatnya terbang." Yao Xi mengangguk dan berkata. Ye Chen mengangguk sedikit dan berkata, "Sudah setengah tahun. Aku tidak tahu bagaimana keadaan mereka." Yao Xi menghibur, "Mereka akan baik-baik saja, kalian akan dipersatukan kembali saat itu." Ketika Ye Chen mendengar ini, dia melihat ke arah Yao Xi. Dia merasa bersalah. Namun, Yao Xi tampaknya tidak peduli tentang apapun. Tetapi dia tidak tahu bagaimana Yao Xi tidak peduli. Dia hanya tidak menunjukkannya. Ye Chen mengalihkan topik pembicaraan dan berkata, "Baiklah, apakah kamu lapar sekarang? Kamu sudah tidur sepanjang hari dan malam. Makanlah sesuatu dulu." Yao Xi tahu bahwa Ye Chen sengaja mengalihkan topik pembicaraan, jadi dia mengangguk mengikuti maksud Ye Chen. Ye Chen meminta pihak penginapan untuk menyiapkan hidangan lezat dan mengirim mereka ke kamar, lalu menemani Yao Xi makan. Setelah Yao Xi makan sedikit, dia tidak makan lagi. Ye Chen bertanya, "Apakah tidak sesuai dengan selera?" Yao Xi menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Tidak, aku sudah kenyang." Ye Chen juga meletakkan sumpitnya dan berkata, "Kamu sekarang terbang ke negeri dongeng, tetapi kekuatanmu belum cukup kuat. Apa rencanamu? Aku baru di negeri dongeng. Aku tidak mengenal tempat tinggalku. Aku belum punya rencana." Yao Xi menatap Ye Chen dan berkata. Ye Chen berkata, "Baiklah, aku akan mengatur agar kamu masuk ke Yao Qi Xianzong. Tetapi sekarang kekuatanmu terlalu rendah. Setidaknya kamu harus dipromosikan ke alam surgawi. Jadi sebaiknya kau kirimkan dulu dirimu ke Rama, yang tidak jauh dari Caihua Xianzong. Setelah meningkatkan kekuatanmu, kau bisa pergi ke Yao Qi Xianzong. Ada juga kolam Yao di negeri dongeng." Yao Xi bertanya dengan rasa ingin tahu. Kolam utama sekte Yao dulunya adalah tanah suci dunia. Yao Xi mengangguk sedikit, "Dengarkan pengaturanmu. Sekarang dia masih belum tahu banyak tentang negeri dongeng. Jika dia masih manusia, dia mungkin akan menghadapi hal yang sama seperti sebelumnya, jadi lebih baik mendengarkan pengaturan Ye Chen untuk saat ini." Keesokan paginya, Ye Chen meninggalkan kota Tongyun bersama Yao Qi, kembali ke Zihuafu dengan susunan transmisi, dan kemudian langsung menuju gerbang Rama. Luo Ye, kepala sekte Rama, merasa sedikit kesal ketika dia tahu bahwa Ye Chen akan menjaga teman-temannya. Namun, dia bersedia melakukan hal seperti itu.
Dia hanya menyediakan tempat berteduh, sehingga dia bisa mendapatkan bantuan dari Ye Chen. Itu lebih hemat biaya. Setelah mengatur semuanya, Ye Chen berulang kali memberitahu Luo Ye untuk memastikan keamanan Sungai Yao di Ramamen. Jika ada masalah dengan Yao Xi, dia tidak akan pernah menyerah. Luo Ye juga menepuk dadanya untuk memastikan bahwa Sungai Yao macam apa yang dikirim Ye Chen dan Sungai Yao macam apa yang akan diambilnya nanti tidak akan pernah kehilangan sehelai rambut pun. Tentu saja, Ye Chen juga berjanji bahwa dia akan memberikan beberapa manfaat kepada Brahmani dan tidak akan pernah membiarkannya menderita. Tentu saja, Luo Ye juga mengucapkan kata-kata sopan, yang mengantar Ye Chen pergi. Ketika Ye Chen kembali ke Zhao Huaxianzong, dia tiba di puncak ke-11. Namun, konversi Muyun dari puncak ke-11 tidak berada di puncak ke-11, dan Ye Chen langsung pergi ke puncak utama. Setelah tiba di puncak utama, Ye Chen menemukan Ye Ying dan mengembalikan susunan transmisi kepada Ye Ying, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan, apakah susunan transmisi sudah digambarkan?" Ye Ying menyipitkan mata ke arah Ye Chen dan kemudian berkata, "Kali ini saya kembali dengan sangat cepat." Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Ini bukan tentang susunan transmisi." Ye Ying mendengus, dan kemudian mengeluarkan sebatang rantai perak dan emas Tianluo. Pada saat ini, sebuah susunan digambarkan pada rantai emas dan perak Tianluo. Ketika Ye Chen melihat susunan itu, matanya bersinar. Ada rune lain pada perak dan emas Tianluo sebelumnya. Sekarang rune itu telah menghilang. Tampaknya mereka telah terhapus oleh kekuatan sihir yang hebat. Ini adalah matriks teleportasimu. Ye Ying melemparkan perak dan emas Tianluo ke Ye Chen. Ye Chen dengan cepat menangkapnya, dan kemudian melihatnya dengan saksama. Dia penuh dengan cinta dan berkata, "Tuan, seberapa jauh jarak transmisi? Jika Anda memiliki kekuatan yang cukup, seharusnya tidak ada masalah mentransmisikan dua prefektur. Secara umum, satu pemerintahan lebih dari cukup," kata Ye Ying. Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Terima kasih banyak. Saya tidak akan mengganggu Anda. Saya akan pergi dulu." Ye Chen mengambil sesuatu dan hendak pergi. Ye Ying menghentikannya dan berkata, "Saya bertanya kepada Anda, di mana Anda mendapatkan Luo Yinjin hari ini? Rune apa yang ada di sana?" Ye Chen tertegun sejenak, dan kemudian berkata, "Hari ini Luo Yinjin diperoleh secara tidak sengaja. Bagaimana aku bisa memahami rune di atasnya? Di mana kau mendapatkannya? Lokasi tepatnya?" Ye Ying bertanya dalam-dalam. Ye Chen ragu sejenak dan berkata, "Ini sepertinya diperoleh di tempat rahasia Tianyuanzu." "Dari tanah rahasia Tianyuanzu?" Ye Ying menatap Ye Chen. Ye Chen bertanya, "Tuan, apakah ada misteri di rune ini?" Ye Ying menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak apa-apa, tanyakan saja dengan santai, kau pergilah." Ye Chen melihat Ye Ying dan memintanya untuk pergi. Tentu saja, dia bersemangat dan meninggalkan kamar Ye Ying. Setelah meninggalkan puncak utama, Ye Chen pergi ke gerbang dalam untuk menemui Ye Fan dan Fei Tian Tiger, dan kemudian berbicara tentang situasi di Donghuangzu. Fei Tian Tiger mendengarkan dan berkata, "Kenapa kau tidak membunuh lebih banyak naga untuk kembali makan? Kau terlalu egois untuk mengurus dirimu sendiri. Ye Chen tidak punya cara yang baik, itu ada di rumah naga. Kau pikir orang naga begitu mudah dibunuh? Jika kau membunuh satu, kau hampir kehilangan nyawamu. Harimau terbang bersenandung, jika aku harus membunuh sepotong agar tidak tinggal. Sekarang kau hanya bisa bermimpi. Ketika kau menjadi lebih kuat, aku akan mengambil berkahmu dan memakan daging naga sampai menjijikkan." Ye Chen berkata sambil tersenyum. Harimau terbang bersenandung, pada saat itu, masak, goreng, rebus, dan makan semua jenis makanan. Aku akan mengupas semua bajingan itu dengan kram. Ye Chen tahu kebencian harimau terbang terhadap klan naga. Dia setuju dan berkata, "Itu perlu. Aku akan membantumu nanti." Setelah menyelesaikan cerita Donghuangzu, Ye Chen kembali menceritakan kisah Chang Jian dan Suan Yuan. Fei Tianhu dan Ye Fan sama-sama dipenuhi dengan emosi. Chang Jian dan Suan Yuan benar-benar terlalu kuat. Ketika berbicara tentang Yao Xi, Fei Tianhu dan Ye Fan sama-sama tercengang. Jelas bahwa mereka agak terkejut. Kemudian, Ye Chen berkata bahwa Liu Piaoxue dan Yun Fan semuanya terbang ke atas, dan Ye Fan menjadi gelisah. "Ibu saya terbang ke atas." Ye Fan bersemangat dan khawatir pada Ye Chen. Ye Chen menganggukkan kepalanya dan berkata, "Mereka memang terbang ke atas, tetapi sekarang saya tidak tahu di mana mereka berada. Negeri dongeng itu begitu besar sehingga sangat sulit untuk menemukan mereka." Ye Fan dengan tegas berkata, "Tidak peduli apapun, kita akan bersatu kembali. Pada saat itu, saudara-saudara kita dapat berkumpul lagi. Aku merindukan hari-hari ketika kita minum dan membanggakan diri bersama." Flying Tiger berkata dengan penuh kerinduan, "Ya, aku sudah lama tidak minum bersama-sama." Ketika Ye Chen setengah terharu, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata kepada Fei Tian Tiger, "Memang benar minum bersama, tetapi sepertinya kalian belum pernah membanggakan diri bersama. Selalu saja kau yang membanggakan diri. Tidak bisakah kau merusak suasana kenangan?" Fei Tian Tiger mengeluh dengan perasaan bersalah. Setelah bertarung dengan Fei Tian Tiger, Ye Chen kembali ke puncak 81 dan mulai berlatih secara tertutup. Kali ini, ia memperoleh 6 juta batu abadi dari aliansi 100 iblis. Kali ini,
ia dapat melakukan banyak upaya. Tumpukan batu abadi di tubuhnya terus disempurnakan, kekuatan abadi yang agung di tubuhnya bergulir, di dantian berkumpul menjadi kekuatan pegunungan. Ye Chen menghabiskan waktu setengah bulan untuk memurnikan 1 juta batu abadi, dan kekuatan internalnya telah mencapai batasnya. Sebelum ia kembali, Ye Chen telah mencapai tahap tengah Xuanxian level 1, dan sekarang ia telah berhasil mencapai tahap akhir Xuanxian level 1. Terlebih lagi, ia berencana untuk meningkatkan kekuatannya ke puncak akhir Xuanxian level 1, dan jika memungkinkan, ke Xuanxian level 2. Namun, pada akhirnya, Ye Chen masih menekannya dan mengendalikan alam ke puncak Xuanxian. Ada 3 lonceng di puncak utama, yang tersebar di sekitar puncak utama, dan puncak 81 di sekitar puncak utama dapat terdengar dengan jelas. Begitu lonceng berbunyi, itu menunjukkan bahwa ini adalah tanda berkumpulnya puncak utama. Sebagai murid inti, Anda harus pergi ke puncak utama untuk berkumpul. Ketika Ye Chen mendengar lonceng, dia bingung. Bagaimana puncak utama bisa membunyikan lonceng saat ini? Apakah itu sesuatu yang penting? Setelah Ye Chen keluar dari Gua Xianquan, dia langsung menuju puncak utama. Dalam perjalanan, dia bertemu Tuo Batianwu. Mereka saling mengangguk. Saat ini, level tarian Tuo Batian telah mencapai puncak dari 5 level abadi. Meskipun kecepatan naiknya tidak terlalu cepat, itu juga bagus sebagai perbandingan. Tuo Batianwu menatap Ye Chen, yang telah benar-benar kehilangan napasnya. Dia telah menjadi murid inti pada saat yang sama. Dia lebih baik daripada Ye Chen pada awalnya, tetapi sekarang dia jauh darinya. Puncak utama sekarang membunyikan lonceng. Untuk apa ini? Ye Chen berkata sambil tersenyum. Tuo Batianwu berkata dengan ringan, saya tidak tahu, bel ini berbunyi, ada sesuatu yang terjadi, pergilah untuk melihatnya terlebih dahulu. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di depan alun-alun aula puncak utama. Saat ini, sudah ada banyak murid inti di sini. Setelah Ye Chen dan Tuo Batian dan datang, mereka saling mengenal dan mengangguk, yang merupakan salam. Ye Chen melihat ke arah kerumunan, tidak melihat Huan Tianxiong dan Huan Tianyu, tetapi melihat Mu Yun berubah pikiran, wajahnya sedikit tenggelam. Kemudian, Huan Tianxiong dan Huan Tianyu datang ke sisi Ye Chen. Ye Chen merasakan napas Huan Tianqiu dan Huan Tianyu, dan berkata sambil tersenyum, kakak laki-laki dan saudara laki-laki kedua, kekuatan penyembunyian telah meningkat pesat. Mari kita lihat apakah kita bisa menembus ke tingkat Xuanxian sebelum konferensi Kunlun dimulai. Huan Tianxiong berkata sambil tersenyum. Persyaratanku tidak tinggi, bagus juga bisa mencapai lantai 9 keabadian. Huan Tianyu juga berkata sambil tersenyum, kita tidak seaneh adik ketiga. Sekarang kita telah melampaui kita dan mencapai level Xuanxian. Ye Chen tersenyum rendah hati, ini kebetulan. Saat dia berbicara, semakin banyak murid inti yang datang ke puncak utama. Segera setelah itu, cucu tertua Yu, yang menduduki peringkat pertama di antara murid inti, juga muncul di puncak utama. Setelah kemunculan Chang Sun Yu, banyak murid inti mengandalkan masa lalu untuk menawarkan keramah tamahan. Dikatakan bahwa kakak seperguruan telah menerobos ke lantai 5 Xuanxian. Ada kemungkinan dia akan menerobos ke lantai 6 Xuanxian sebelum pertemuan Kunlun. Huan Tianqi menatap Long Sun Yu dan berkata, murid inti mana yang tidak mencurahkan seluruh energinya untuk pertemuan Kunlun kali ini? 5 saudara dan saudari senior teratas semuanya adalah kekuatan utama klan kita di pertemuan Kunlun. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Setelah kemunculan Chang Sun Yu, beberapa sosok muncul dari aula puncak utama, di antaranya Zhu Wuchang adalah yang pertama, dengan Wan Fa Immortal dan Baiyu Immortal berdiri di sisi kiri dan kanan. Setelah ketiga tetua muncul, semua murid inti terdiam dan menatap ketiga tetua, menunggu Zhu Wuchang berbicara. Setelah melirik kerumunan, Zhu Wuchang membuka mulutnya dan berkata, adalah hal penting untuk mengumumkan bahwa kami telah mengumpulkan kalian hari ini. Zhu Wuchang berhenti, lalu berkata, sekarang semakin dekat dengan konferensi Kunlun. Kalian juga bekerja keras untuk meningkatkan kekuatan kalian dan ingin bersinar di konferensi Kunlun. Namun, murid inti dari pasukan utama juga menjadi lebih kuat, jadi daya saing kalian masih sangat tinggi. Untuk meningkatkan efektivitas tempur kalian, Tuan memutuskan untuk mengirim kalian ke medan perang tanpa batas untuk mengalaminya selama beberapa waktu. Setelah Zhu Wuchang mengatakan medan perang tanpa batas, banyak murid inti tercengang, dan kemudian mereka semua membicarakannya. Pergi ke medan perang yang tak tertandingi. Medan perang yang tak terbatas itu penuh dengan pembunuhan, dan orang-orang di sana kejam dan brutal. Bisakah kita hidup kembali setelah sampai di sana? Setelah mendengar diskusi itu, Zhu Wuchang terbatuk 2 kali, dan seluruh hadirin tiba-tiba terdiam lagi. Zhu Wuchang melanjutkan, kalian harus tahu bahwa medan perang tanpa batas memiliki ruangnya sendiri. Selain membunuh, ada pembunuhan di dalamnya. Orang-orang di dalamnya tidak akan peduli siapa kalian. Mereka hanya akan menggunakan cara-cara yang kejam dan penuh kekerasan untuk mendapatkan kebahagiaan terbesar mereka. Jika kalian dapat kembali hidup-hidup di medan perang tanpa batas, itu akan membuktikan bahwa kalian memenuhi syarat untuk menghadiri konferensi Kunlun. Jika kalian mati di medan perang tanpa batas, hanya dapat dikatakan bahwa ini adalah kehidupan. Mendengar kata-kata Zhu Wuchang, banyak murid saling memandang,
beberapa ingin mencoba, beberapa tampak jelek, dan beberapa takut dengan medan perang tanpa batas. Tanpa diduga, dia akan pergi ke medan perang tanpa batas. Tampaknya sekte lebih memperhatikan majelis Kunlun kali ini. Huan Tianqi tersenyum ringan. Ye Chen berkata, apa itu medan perang tanpa batas? Serius, dia benar-benar tidak tahu medan perang tanpa batas. Dia telah berada di sini untuk waktu yang lama, dan tidak ada yang menyebutkannya. Medan perang tak berujung adalah surga pembantaian. Rumor mengatakan bahwa orang-orang di sana semuanya kejam dan kejam. Semua cara yang mereka tuntut semuanya membunuh dengan kekerasan. Tidak ada alasan untuk mengatakannya, jadi semuanya memiliki keputusan akhir dalam kekuatan. Tuoba Tianwu berkata, ini adalah tempat yang bagus. Jika kamu bisa pergi ke sana untuk jangka waktu tertentu, kekuatan tempur pasti akan meningkat. Setelah mendengar ini, Ye Chen berkata dengan bersemangat. Huan Tianxiong berkata dengan senyum masam, kakak ketiga, jangan khawatir dan bersemangatlah. Kamu masih belum tahu medan perang tak terbatas. Jika kamu pergi ke sana, jika kamu tidak beruntung, kamu mungkin tidak akan hidup selama sehari. Jika kamu tidak bisa hidup selama sehari, itu adalah hidup. Ye Chen tersenyum acuh tak acuh. Zhu Wuchang terbatuk 2 kali lagi dan menekan komentar publik. Dia berkata, kamu akan berlatih di medan perang tak terbatas selama 3 bulan. Setelah 3 bulan, Zhongmen akan kembali menjemputmu. Jika kamu tidak memiliki apapun untuk dipersiapkan, mulailah sekarang. Ketika tiba saatnya berangkat sekarang, banyak murid inti yang menderita. Ini adalah perasaan bahwa mereka akan mati. Jika ada orang yang tidak ingin pergi ke medan perang tanpa batas sekarang, aku tidak keberatan. Tetapi jika kamu memilih untuk tidak pergi, maka kamu memilih untuk tidak menghadiri konferensi Kunlun. Setelah Zhu Wuchang selesai, dia menambahkan kalimat lain. Banyak murid yang hadir saling memandang dengan kagum. Meskipun banyak orang tidak ingin pergi ke medan perang tanpa batas, jika mereka tidak mengatakannya sekarang, itu tidak hanya akan menjadi aib, tetapi juga tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan bahwa mereka adalah murid inti di masa depan. Oleh karena itu, untuk menyelamatkan muka dan berjuang demi napas, mereka juga ingin pergi ke medan perang yang tak terbatas. Melihat tidak ada yang berdiri, Zhu Wuchang berkata sambil tersenyum senang, aku senang murid inti sekte alam abadi kita tidak memiliki pengecut. Selama kalian kembali ke medan perang yang tak terbatas, sekte akan memberi kalian hadiah. Kalian masing-masing akan mengirimkan tugas yang berbeda di tangan kalian. Jika kalian kembali hidup-hidup setelah menyelesaikan tugas, hadiahnya akan lebih berlimpah. Setelah membuat janji seperti itu, banyak murid inti yang tidak mau membuat janji seperti itu sekarang memiliki harapan dan tidak menolak. Setelah Zhu Wuchang selesai, Dewa Giok Putih keluar dan melambaikan tangannya yang besar. Puluhan gulungan muncul di depannya, dan kemudian berkata, ini adalah tugasmu. Kalian dapat menggambarnya sendiri. Setelah itu, dia tidak melihat banyak murid. Chang Sun Yu memilih satu secara acak, dan kemudian dia menyingkirkan yang tidak dia lihat. Kemudian Han Qiandai dan Chu Yulong mulai mengekstraksi tugas sesuai dengan peringkat sebelumnya. Ketika Ye Chen tiba, hanya ada satu gulungan yang tersisa. Setelah Ye Chen mengambil gulungan itu dan tidak melihatnya, dia memasukkannya ke dalam tas surga dan bumi milik dewa. Gulungan ini tidak akan dibuka sampai kalian mencapai medan perang tanpa batas. Zhu Wuchang berkata, baiklah, ayo pergi sekarang. Zhu Wuchang berkata, dia mengeluarkan sepotong emas perak Tianluo. Bagaimana dia bisa terlihat begitu familiar hari itu? Itu adalah rantai emas dan perak Tianluo, yang di atasnya diukir sebuah susunan. Ye Chen menjilat mulutnya dan merasa agak rugi menukar begitu banyak emas dan perak Tianluo dengan susunan transmisi. Zhu Wuchang mendesak susunan, dan kemudian semua orang menghilang di puncak utama dalam sekejap. Sehari kemudian, Ye Chen dan yang lainnya muncul di tempat yang sunyi. Tempat itu sunyi dan penuh dengan kehancuran. Tampaknya tidak ada kehidupan yang bisa bertahan hidup di sini. Kecuali mereka, tidak ada napas kehidupan. Di bagian tandus ini, dan di puncak yang rendah, puncak rendah di dunia tandus ini sangat menarik perhatian. Zhu Wuchang menunjuk ke puncak rendah dan berkata, pintu masuk ke medan perang tanpa batas berada tepat di atas puncak rendah. Dengan itu, Zhu Wuchang, Bai Yu yang abadi, dan Wan Fa yang abadi terbang menuju puncak, dan semua murid inti bergegas ke puncak. Setelah tiba di puncak-puncak rendah, orang-orang dapat melihat bahwa ada altar besar di puncak rendah. Ada susunan besar di altar, yang sangat rumit dan mendalam. Kita berada di benua mana? Ye Chen melihat sekeliling dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah perbatasan tandus Luan Guzhou. Bahkan kuil para dewa dan iblis tidak sering datang ke sini, kata Huan Tianxiong. Tepat setelah kata-kata Huan Tianxiong, Ye Chen melihat Zhu Wuchang, Bai Yu abadi, dan Wan Fa abadi berjalan ke altar besar. Mereka saling memandang dan mengangguk setelah melakukan kontak mata. Kemudian, Zhu Wuchang mengulurkan tangan, sebuah labu merah muncul di tangan, labu ini seperti labu darah, merah cerah tak tertandingi. Semua orang melihat ketiga tetua Zhu Wuchang. Mereka belum pernah ke medan perang tanpa batas. Jelas, susunan ini memiliki hubungan yang hebat dengan medan perang tanpa batas. Jika Anda ingin memasuki medan perang tanpa batas, Anda harus mengaktifkan susunan ini. Setelah melihat Zhu Wuchang mengeluarkan labu darah,
mereka semua menatap Zhu Wuchang dengan erat. Kemudian mereka melihat Zhu Wuchang membuka mulut labu darah, dan kemudian melihat Baiyu abadi dan Wanfa abadi, dan ketiganya mengangguk lagi. Baiyu yang abadi dan Wanfa yang abadi segera mencetak sidik jari mereka, dan sekelompok cahaya muncul di sidik jari. Mata mereka tertuju erat pada labu darah Zhu Wuchang, dan dia melihat Zhu Wuchang memiringkan labu darah perlahan-lahan, dan cairan merah terang mengalir keluar dari labu darah. Cairan merah terang menetes pada pola susunan, yang tiba-tiba memancarkan cahaya merah. Pada saat ini, Baiyu yang abadi dan Wanfa yang abadi sama-sama mengeluarkan sidik jari mereka dan mendarat di susunan. Cairan merah darah di labu darah Zhu Wuchang terus-menerus dituangkan pada susunan, dan cahaya merah darah dari susunan itu semakin menyilaukan. Zhu Wuchang menuangkan seluruh labu cairan merah darah pada susunan, segera menyingkirkan labu darah itu, dan kemudian membuat sidik jari, dan mengenai susunan. Terinspirasi oleh cairan merah darah, cahaya darah dari susunan ini memicu altar dengan warna merah, yang sangat aneh. Banyak murid tercengang, lalu mendengar ketiga tetua meraung bersamaan, "Buka." Setelah terdengar raungan, kekosongan di atas susunan merah darah itu mulai menggeliat, dan sebuah retakan muncul, yang hanya selebar pintu kecil, cukup untuk dimasuki seseorang. Kalian sekarang memasuki medan perang tak terbatas. Dalam waktu 3 bulan, kalian akan berkumpul di tempat kalian masuk, dan kami akan membuka pintu medan perang tak terbatas itu lagi dan memasukkan kalian ke dalamnya. Zhu Wuchang langsung berkata, "Kami hanya bisa membukanya sebentar. Jika butuh waktu lama, orang-orang di medan perang tak terbatas akan bergegas keluar dari sini, dan kemudian akan mendapat masalah." Kata pria sejati Wanfa. Saat ini, tanpa ragu-ragu, Chang Sun Yu langsung bergegas ke celah pintu yang lebar. Han Qiandai dan Chu Yulong mengikuti, pada dasarnya menurut peringkat satu persatu memasuki medan perang tak terbatas. Ye Chen adalah orang terakhir yang memasuki medan perang tak terbatas. Setelah Ye Chen memasuki medan perang tak terbatas, suara Zhu Wuchang terdengar lagi, "Ingat misimu, dan yang terpenting adalah bertahan hidup." Suara Zhu Wuchang bergema di medan perang tak terbatas dan segera menghilang. Zhu Wuchang menutup pintu masuk medan perang tak terbatas. Ketiga pria itu sudah berkeringat. Untuk membuka gerbang medan perang tak terbatas, selain esensi darah Hunyuan Daluo Jinxian, juga membutuhkan banyak energi dari Jinxian yang kuat untuk membukanya. Saya harap orang-orang kecil ini dapat kembali dengan selamat. Wanfa Immortal menghela nafas sedikit dan berkata, "Jika kamu tidak dapat bertahan hidup di medan perang tak terbatas, kamu akan terbunuh jika kamu pergi ke Majelis Kunlun." White Jade Immortal berkata lebih kejam. Zhu Wuchang berkata, "Kita membuka medan perang tak terbatas. Aula Dewa dan Iblis pasti sudah tahu, kita harus pergi sekarang." Zhu Wuchang berkata, dia mengeluarkan susunan transmisi, dan kemudian mengaktifkan susunan transmisi, dan ketiganya menghilang seketika. Tiba-tiba, puncak yang rendah menjadi sunyi. Tampaknya tidak ada tanda yang tertinggal di altar besar itu. Semuanya seperti sebelumnya, tidak meninggalkan jejak. Namun, setelah beberapa saat, dua sosok muncul, yang jatuh di puncak yang rendah, dan kemudian mengerutkan kening di altar. Salah satunya adalah seorang pria berambut ungu. Pria itu berkata dengan suara rendah, "Medan perang tak terbatas baru saja dibuka. Tampaknya seseorang telah masuk. Saya telah mencium banyak napas. Tampaknya suatu kekuatan tertentu telah mengirim murid untuk mengalaminya. Yang lainnya memancarkan roh jahat hitam, menyelimuti seluruh tubuh di dalamnya. Sepertinya untuk Majelis Kunlun yang memasuki pelatihan saat ini." Pria berambut ungu itu mendengus, lalu menatap tajam ke arah barisan dan berkata, "Orang-orang di medan perang tak terbatas sudah lelah menunggu di medan perang tak terbatas. Sekarang memasuki beberapa orang, itu hanya untuk menghilangkan kebosanan mereka. Menurutmu apa yang akan terjadi jika semua orang di medan perang tak terbatas keluar?" Seluruh tubuh diselimuti oleh roh jahat dalam cara senyum jahat Yin Yin. "Mengapa orang-orang itu dikurung di medan perang tak terbatas? Kita semua tahu bahwa mereka adalah orang gila yang haus darah. Jika mereka dibiarkan keluar, negeri dongeng akan kacau balau." Pria berambut ungu itu sedikit mengangkat mulutnya. Bukankah itu hal yang sangat menarik? Orang-orang yang diselimuti roh jahat itu tertawa semakin jahat. Medan perang tak terbatas. Setelah Ye Chen memasuki medan perang tak terbatas bersama orang banyak, dia muncul di tempat yang penuh darah dalam sekejap mata. Bau darah yang kuat tercium di wajahnya, yang membuat alisnya berkerut. Kakak ketiga, hati-hati. Pada saat ini, Ye Chen mendengar suara yang dikenalnya, dan tubuh bawah sadarnya melintas. Tepat saat tubuhnya bergerak, cahaya pedang menyapu ke arahnya, hampir pada saat yang bersamaan. Begitu Ye Chen bergerak, cahaya pedang itu baru saja sampai ke posisi di mana Ye Chen baru saja berdiri. Ye Chen merasakan hawa dingin membunuh, yang membuatnya merasa dingin. Ini adalah semangat membunuh yang mungkin hanya dimiliki oleh orang-orang yang telah mengalami pembunuhan sepanjang tahun. Setelah tubuh Ye Chen bergerak beberapa kali berturut-turut, dia akhirnya mendapatkan kembali pikirannya. Kemudian dia melihat bahwa pria yang baru saja menembaknya adalah seorang pria yang pakaiannya berlumuran darah. Mata pria itu merah karena darah, seolah-olah diwarnai merah oleh darah, dan pakaian di tubuh pria itu secerah yang diwarnai darah, yang benar-benar darah asli, bukan merah. Pada saat ini,
Pria itu dengan mencibir dan ganas menatap Ye Chen. Dalam sekejap mata Ye Chen, dia telah membunuh. Mata Ye Chen sedikit membeku, tetapi mereka baru saja datang ke medan perang tanpa batas ini ketika mereka dicegat. Ye Chen meraung, dan napasnya meledak dalam sekejap. Setelah aura puncak Xuanxian terungkap, dia memegang pedang emas ungu Tianxuan dan meluncurkan pedang langit Tibet untuk membunuh pria itu. Dia dan pria itu bertabrakan dalam sekejap. Cahaya pedang-pedang langit Tibet menyebar ke seluruh langit, dan terus-menerus menyapu ke arah pria itu. Setiap orang dari mereka begitu ganas. Kekuatan pria itu juga berada di lapisan Xuanxian, tetapi dibandingkan dengan lapisan Xuanxian umum juga jauh lebih kuat. Ye Chen dapat melihat dari mata dan aura pria itu, ini setelah mengalami baptisan darah, untuk mencapai puncak, dibandingkan dengan tingkat umum yang sama, itu lebih kuat, tidak tahu berapa kali. Jika Anda membandingkan orang di depan Anda dengan abadi misterius di dunia luar, jangan sebutkan tangan Anda. Aura seperti itu dapat membuat orang-orang itu menggigil. Namun, Ye Chen bukanlah seorang vegetarian. Dia juga telah berjuang sepanjang jalan. Dia telah mengalami terlalu banyak pertempuran hidup dan mati. Dalam menghadapi momentum manusia, dia tidak memiliki rasa takut lain kecuali beberapa kejutan. Kau sangat hebat, kau datang dari dunia luar. Kau tidak memiliki rasa takut di bawah napasku yang mematikan. Sepertinya kau telah melalui jalan yang luar biasa. Pria itu membuka mulutnya dan berkata dengan suaranya yang serak. Ye Chen mendengus, terima kasih banyak, tetapi hari ini kau bertemu denganku, duniamu sekarang sudah berakhir. Benarkah? Pria itu menyeringai dengan percaya diri. Kemudian, pedang di tangannya berdengung, dan ada semburan cahaya darah, dan cahaya darah melayang keluar, lalu dengan cepat menyebar ke arah Ye Chen. Setelah Ye Chen berdengung, tubuhnya mundur, dan kekuatan abadinya terbakar seperti api. Kemudian, pedang emas ungu Tianxuan bergetar, dan cahaya ungu itu menyilaukan. Ye Chen mengayunkan pedang emas ungu Tianxuan dan mengerahkan teknik pedang langit Tibet hingga batas maksimal. Dalam sekejap, ia mengubah seluruh dunia menjadi lautan roh pedang ungu. Pedang Ki ungu bertabrakan dengan cahaya berwarna darah, dan ledakan dahsyat terjadi terus-menerus, dan udara terpelintir oleh ledakan itu. Kehancuran besar, kata-kata Ye Chen dalam dan bergumam. Nafas kehancuran menyebar seketika, dan seluruh dunia berubah menjadi warna abu-abu. Wajah pria berjubah darah itu berubah, tubuhnya jatuh ke dalam napas kehancuran, dan segera merasakan kekuatan penghancur menindasnya, membuatnya merasa bahwa seluruh dunia akan dihancurkan. Pada saat ini, cahaya pedang ungu meraung keluar, dengan napas kehancuran, membelah pria berjubah darah itu. Pria berjubah darah itu terganggu oleh napas kehancuran. Pada saat ini, roh pedang ungu telah tiba di depannya, dan ia hanya bisa menahan dengan pedang panjangnya di tangannya. Namun, kekuatan penghancur seperti itu tidak dapat dilawan oleh pria berjubah darah itu. Bang! Pedang panjang di tangan pria itu terbelah dan terbang keluar. Pedang ungu itu terbelah dengan kuat di tubuh pria itu. Percikan cahaya darah memercik keluar, dan tubuh pria itu hampir terbelah menjadi dua. Dunia abu-abu menghilang, dan Ye Chen muncul di depan pria berjubah darah. Dia menunjuk ke pria berjubah darah dan menatap dingin pria berjubah darah itu dan berkata, apa lagi yang harus kamu katakan? Melihat Ye Chen, pria berjubah darah itu menatap Ye Chen. Awalnya, dia sedikit tidak percaya. Kemudian dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, bunuh aku. Aku sudah lama berada di tempat hantu ini. Karena aku tidak bisa keluar, kematian adalah semacam kelegaan. Pria berjubah darah itu tidak takut mati. Sebaliknya, dia punya ide untuk membiarkan Ye Chen mengakhiri hidupnya dengan cepat. Ye Chen menatap pria berjubah darah itu dan berkata, sudah berapa tahun kau di sini? Sudah berapa tahun? Pria berjubah darah itu tampak memikirkannya dan kemudian berkata, aku tidak ingat. Aku hanya ingat bahwa aku mulai membunuh sejak aku datang ke sini. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang kubunuh sebelum aku hidup sampai hari ini. Petik 2. Bagaimana kau bisa masuk? Ye Chen bertanya lagi. Pria berjubah darah itu berkata dengan senyum dingin, aku diasingkan. Tidakkah kau tahu untuk apa medan perang tanpa batas itu? Jika seseorang yang telah melakukan kejahatan besar ingin membuatnya lebih menyakitkan daripada kematian, dia akan diasingkan ke medan perang tanpa batas dan menjalani kehidupan yang mengerikan setiap hari. Di sini, tidak ada yang ingin mati, semua ingin hidup, semua berpikir bahwa mungkin suatu hari mereka bisa keluar dari sini, tetapi setiap kali medan perang tanpa batas itu terbuka, tidak ada seorang pun yang berhasil keluar. Jadi, kali ini kamu di sini, kamu melihat medan perang tak terbatas dibuka dan kamu ingin bergegas keluar. Tapi aku tidak menyangka bahwa ketika begitu banyak orang masuk dan menghalangi jalan, kamu hanya bisa membunuh. Ketika Ye Chen mendengar kata-kata pria itu, dia langsung mengerti mengapa dia mencium bau darah yang kuat begitu dia masuk. Ternyata pembunuhan sudah dimulai ketika Chang Sun Yu masuk. Semua orang di sini diasingkan ke medan perang tak terbatas. Mereka semua adalah orang-orang yang sangat bersalah sebelumnya. Jika mereka dibunuh, itu akan menjadi murah bagi mereka, jadi mereka dibuang ke sini. Di sini, meskipun kamu dapat membunuh tanpa henti, jika kamu tidak cukup kuat, kamu hanya akan dibunuh. Di sini, aku hidup di neraka setiap hari, dan aku khawatir setiap hari.
Bahkan jika aku dulu penuh dengan kejahatan di luar dan membunuh orang tanpa berkedip, itu juga semacam penderitaan di sini. Setelah tinggal di sini untuk waktu yang lama, aku tidak tahan dengan hari seperti itu, jadi aku ingin keluar dari sini. Tapi medan perang tak terbatas ini tidak terbatas, dan tidak ada akhirnya sama sekali. Satu-satunya tempat untuk keluar adalah dengan membuka susunan dari luar. Kalau tidak, mereka akan sangat menderita di sini sepanjang hidup mereka. Mereka tahu di mana pintu ruang angkasa itu, jadi beberapa orang akan muncul di sini dari waktu ke waktu untuk mencoba peruntungan mereka. Saya tidak menyangka kali ini pintu ruang angkasa benar-benar terbuka. Tepat saat mereka akan bergegas keluar, seseorang bergegas masuk dari pintu ruang angkasa. Mereka pikir itu hanya satu orang, tetapi lusinan dari mereka turun satu demi satu. Ketika kedua belah pihak bertemu, mereka secara alami bertarung. Jika orang-orang di dalam ingin keluar, mereka harus mendahului hubungan gerbang ruang angkasa sesegera mungkin. Oleh karena itu, orang-orang di dalam bergegas keluar dan orang-orang di luar bergegas masuk. Hanya beberapa orang yang saling berhadapan. Banyak orang di dalam terbunuh, dan beberapa murid dari Sekte Abadi Zhao Hua terbunuh. Ketika pagi tiba, pemandangan darah berikutnya datang. Ye Chen menatap pria berjubah darah dan mendengus, membunuhmu. Kamu akan terus menderita dalam hal ini. Pria berjubah darah itu mencibir di sudut mulutnya, dan matanya penuh dengan niat membunuh. Dia berkata, jika kamu tidak membunuhku hari ini, kamu mungkin mati di tanganku lain kali. Kamu akan menyesalinya. Bisakah kamu membunuhku? Jika aku melihatmu lain kali, itu benar-benar waktumu untuk mati. Ye Chen mendengus dengan jijik, gulung, lain kali kalian bertemu, kalian harus mati. Pria berjubah darah itu berdiri, menatap Ye Chen dengan ganas, lalu dengan cepat menghilang di depan Ye Chen. Ye Chen melihat sekeliling dan menemukan bahwa pertempuran pada dasarnya sudah berakhir. Huan Tianxiong dan Huan Tianyu saling mendekat. Mereka semua berlumuran darah, tetapi tidak banyak darah milik mereka. Huan Tianxiong dan Huan Tianyu mengalami beberapa luka, tetapi luka-luka ini tidak serius dan tidak berdampak pada mereka. Saya tidak menyangka hal seperti itu terjadi begitu kami masuk. Kami juga meninggal beberapa orang. Ekspresi wajah kubah langit Huan berkata dengan sedikit keburukan. Ini adalah medan perang tanpa batas. Ada pembunuhan di mana-mana. Ye Chen menghela napas. Huan Tianyu juga menghela napas, ini telah memberiku pelajaran sejak awal dan menimbulkan peringatan. Ye Chen melihat sekeliling. Setelah Perang Dunia Pertama, beberapa murid dari Sekte Alam dan Alam Abadi semuanya tahu bahaya di sini, jadi mereka semua mulai membentuk geng dalam tindakan berikut, setidaknya 2 dari mereka. Namun, untuk orang-orang seperti Chang Sun Yu dan Han Qiandai, mereka semua memilih untuk berjalan sendiri. Ye Chen berkata, kakak laki-laki dan saudara laki-laki kedua, apakah kalian bersamaku? Huan Tianxiong dan Huan Tianyu berkata, jika kami bersama kalian, itu tidak akan menjadi pengalaman apapun. Tidak ada yang harus kami lakukan untuk membunuh musuh. Jadi kami tetap memilih untuk berpisah dari kalian. Meskipun berbahaya, kami memiliki hidup dan mati, dan kekayaan ada di surga. Ye Chen mengangguk dan berkata, jaga diri, tidak peduli betapa pentingnya hidup. Jika tidak bisa mengalahkannya, kamu bisa melarikan diri. Setelah itu, Ye Chen mengeluarkan sejuta batu abadi. Huan Tianxiong dan Huan Tianyu masing-masing memiliki 500.000 yuan. Kemudian dia mengeluarkan 2 labu pil dan berkata, ambillah benda-benda ini untuk berjaga-jaga. Huan Tianxiong dan Huan Tianyu tidak sopan. Setelah mengambil pil dan batu abadi, mereka berpisah dari Ye Chen. Ye Chen menatap Huan Tianxiong dan Huan Tianyu setelah pergi, dia melihat sekeliling, lalu memilih arah untuk berjalan di masa lalu. Ye Chen sama sekali tidak mengenal medan perang tanpa batas. Pemahamannya tentang hal itu bersifat lokal. Oleh karena itu, Ye Chen lebih berhati-hati sejak awal. Ye Chen berjalan di sepanjang jalan di depan, dan segera melihat tempat yang tampak seperti kota. Tidak banyak orang yang masuk dan keluar dari gerbang kota, dan semua orang memancarkan rasa membunuh. Dalam hal ini, yang paling dirasakan Ye Chen adalah udara membunuh, yang tampaknya menutupi seluruh medan perang tanpa batas. Ye Chen berjalan menuju kota ini. Setelah masuk, dia dapat melihat dengan jelas 2 kata yang tertulis di gerbang kota. 2 kata ini tampak sangat mendominasi, dan bahkan lebih seperti kata itu, penuh dengan semangat membunuh. Bunuh kota, 2 kata di gerbang kota, gas pembunuh bergulir, Ye Chen melihatnya ketakutan. Apa-apaan tempat ini, gas pembunuh ada di mana-mana, dan tidak ada perasaan manusia. Hanya dengan membunuh, dan hanya dengan membunuh lawan, Anda bisa bertahan hidup. Ini adalah aturan bertahan hidup yang paling sederhana. Ye Chen berdiri di gerbang kota pembunuhan dan bergumam pada dirinya sendiri. Ketika Ye Chen hendak memasuki kota pembunuhan, dia mendengar suara keras datang dari belakang, dan kemudian dia berteriak, keluar dari sini. Setelah ledakan minuman ini, Ye Chen merasakan rasa membunuh merasukinya. Kepalanya tidak kembali, dan tubuhnya langsung bersinar. Begitu tubuhnya bersinar, belati terbang dari tempat dia baru saja berdiri. Jika dia tidak bersinar cukup cepat, dia akan tertusuk 2 lubang oleh belati itu. Setelah Ye Chen menstabilkan tubuhnya, dia melihat ke belakang dan melihat seorang pria kasar mengendarai iblis serigala yang tidak terlalu besar.
Tidak perlu dikatakan bahwa pria yang baru saja bergerak adalah pria tangguh ini. Mata Ye Chen tenggelam, dan dia berkata dalam hatinya bahwa orang ini terlalu sombong. Dia langsung membunuhnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kemarahannya langsung memuncak di dalam hatinya. Pada saat Han Agung menyerbu, Ye Chen mengayunkan tinjunya untuk menampilkan hukum Kaisar Dao. Pada saat yang sama, 9 tinju berat di bidang larangan ilahi digunakan bersama-sama. 9 tinju berat Senjin dan Tianquan Kaisar Dao Tian diintegrasikan bersama-sama, dan mereka dibom dan dibunuh menuju dinasti Han. Setelah itu, kipas besar Pu Chen tidak datang kepadanya. Ledakan, telapak tangan pria kasar itu bertabrakan dengan tinju Ye Chen. Pada saat itu, telapak tangan pria kasar itu tiba-tiba buang air besar dan patah. Pria kasar itu menjerit, tubuhnya tidak stabil, dan dia hampir jatuh dari iblis serigala. Pada saat ini, Ye Chen menyerang lagi, tubuhnya berkelebat, dan dia mendatangi wajah iblis serigala itu. Dia membunuh iblis serigala itu dengan satu pukulan. Puff! Tubuh iblis serigala itu meledak dalam sekejap. Tubuh pria kasar itu juga terguncang, jatuh ke tanah dan berguling beberapa kali sebelum dia berhenti. Aku tidak punya ketidakadilan atau kebencian denganmu, jadi kamu akan membunuhku. Apakah kamu pandai menggertakku? Ye Chen minum dengan dingin, matanya berkelebat dengan niat membunuh, dan bergegas ke pria kasar itu. Pria kasar itu sekarang tahu bahwa dia mungkin telah menendang pelat besi, dan tubuhnya terus-menerus mundur, dan kemudian kekuatan abadi seluruh tubuhnya meledak. Seluruh pria itu menjadi beberapa kali lebih kuat dan meraung ke arah Ye Chen. Namun, pedang Ye Chen yang bertemu dengan raungannya. Ledakan, ketika pedang Ye Chen ditebas, sebuah pedang besar muncul di tangan pria kasar itu, yang menghalangi tubuhnya di depannya. Namun, pedang itu sama sekali tidak dapat menghentikan roh pedang Ye Chen, dan pedang itu langsung terbelah menjadi 2 bagian. Puff! Cahaya pedang Ye Chen menebas tubuh pria kasar itu, yang langsung membelah perutnya. Tubuh pria kasar itu terpental keluar dan jatuh dengan keras ke tanah. Darah mengalir keluar dan usus di dalamnya mengalir keluar. Dia tidak dapat mempercayainya dan melihat lukanya, lalu dengan penuh kepanikan menatap Ye Chen, dia melihat Ye Chen telah muncul di depannya. Aku akan membantumu, kata-kata Ye Chen dingin, dan pedang di tangannya menebas ke arah kepala pria kasar itu. Puff! Setelah suara Ye Chen turun, kepala pria pemberani itu terbelah. Ye Chen menjalankan Daluo Pajsian Jue dan menyerap semua kekuatan di tubuh pria kasar itu. Setelah menyerap kekuatan pria pemberani itu, Ye Chen tertegun sejenak dan mengerutkan kening dengan beberapa keraguan. Dia menyerap begitu banyak kekuatan, tetapi dia tidak merasakan bahwa napasnya sedikit membaik. Menurut kebenaran, jika menyerap kekuatan pria besar ini, napas Ye Chen pasti akan membaik. Tidak peduli seberapa banyak, dia akan selalu merasakannya. Namun, sekarang tidak ada artinya, yang membuat Ye Chen sedikit bingung. Bagaimana mungkin tidak ada reaksi sama sekali? Ini tidak masuk akal. Ye Chen menyentuh dagunya dan berpikir. Setelah berpikir sejenak, Ye Chen tidak mengerti. Kemudian dia tidak ingin memikirkannya. Dia langsung menuju ke kota pembunuh. Ketika memasuki Sacheng, tidak ada kemakmuran di kota seperti di luar kota. Bahkan, dia tidak melihat bisnis apapun. Tidak ada depresi di dalam. Namun, semua orang waspada terhadap orang-orang di sekitar, karena takut orang lain akan tiba-tiba menyerang. Ada suasana tegang di seluruh kota, dan ada rasa membunuh dari waktu ke waktu. Setiap saat, orang-orang tiba-tiba mulai membunuh. Setelah Ye Chen masuk ke kota, dia juga waspada, dan matanya terus menyapu sekeliling. Banyak orang di jalan-jalan kota melihatnya, tetapi mereka semua menatapnya dengan dingin, seolah-olah mereka tidak mengenal pria di depannya. Ye Chen dapat merasakan banyak tatapan buruk. Orang-orang ini penuh dengan gas pembunuh di medan perang tanpa batas ini sepanjang tahun, tetapi tubuh Ye Chen tidak sama, tidak ada gas pembunuh sama sekali. Beberapa orang telah tinggal di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mereka membaca banyak orang. Anda dapat melihat sekilas bahwa Ye Chen pasti baru saja datang dalam waktu singkat. Kalau tidak, bagaimana mungkin mereka tidak memiliki semangat membunuh? Ye Chen hanya berjaga-jaga terhadap tangan tiba-tiba orang-orang ini, tetapi langkahnya masih belum berhenti, terus berjalan maju. Pada saat ini, ada seorang pria dengan bekas luka dengan pisau besar berdiri di depan Ye Chen dan menurunkan pisau dari bahunya. Meskipun hanya berdiri dengan lembut di tanah, retakan muncul di tanah. Ye Chen melihat pria dengan bekas luka itu, dan kemudian dia melihat pisau di tangan pria itu. Ada celah di mana-mana pada pisau itu, dan bagian belakang pisau itu sangat tebal. Itu adalah pisau yang berat. Wajah kiri pria berbekas luka itu memiliki garis dari dahi melalui mata, dan kemudian telah melewati pipi kiri, seperti kelabang, berbaring di wajah pria berbekas luka itu. Ye Chen mengangkat matanya dan menatap pria berbekas luka itu, dan berkata dengan dingin, minggir. Meskipun Ye Chen baru saja datang ke sini, setelah hanya 2 hal, Ye Chen juga mengerti aturan di sini. Tidak ada alasan untuk berbicara di sini, dan orang-orang di sini adalah orang-orang yang tidak masuk akal. Mereka sangat kejam sehingga mereka tidak akan memberi Anda omong kosong. Jika orang lain berdarah dingin, mereka hanya bisa melawan dengan cara yang lebih berdarah dingin dan mendominasi.
Setelah mendengar kata-kata dingin Ye Chen, mata pria berbekas luka itu tenggelam sejenak, dan seringai menghina muncul dari sudut mulutnya. Aku bilang anak baru itu, nada bicaramu tidak rendah, beraninya kau berbicara denganku dengan nada seperti itu. Dan siapa kau? Apakah kau ingin aku bersikap sopan saat kau menghalangi jalanku? Ye Chen masih menatap pria berbekas luka itu dengan dingin. Wajah pria berbekas luka itu muram, dan pisau besar di tangannya tiba-tiba berputar. Aura membunuh yang agung keluar dari pria berbekas luka itu dan menyebar ke arah Ye Chen. Ketika tubuh Ye Chen bergetar, dia tidak memiliki semangat membunuh, tetapi niatnya untuk membunuh tidak menunjukkan kelemahan. Itu bertabrakan dengan semangat membunuh pria berbekas luka itu, dan kedua kekuatan itu saling meledak. Pakaian Ye Chen dan pakaian pria berbekas luka itu berkibar. Pria berbekas luka itu merasa bahwa niat membunuh Ye Chen tidak lemah, dan penghinaan di wajahnya juga sedikit berkurang. Kemudian dia mengambil pisau besar di tangannya dan menebas ke arah Ye Chen. Ye Chen menepuk telapak tangannya, dan pedang emas ungu Tianxuan muncul di tangannya. Pedang ungu itu panjangnya lebih dari 1 kaki. Pada saat pisau besar pria berbekas luka itu terbelah, tubuhnya melesat mundur, menghindari pisau pria berbekas luka itu, dan kemudian sebuah pedang menebas masa lalu. Pedang emas ungu Tianxuan milik Ye Chen bertabrakan dengan pisau besar pria berbekas luka itu. Hanya suara, kiang, dari benturan logam yang terdengar, dan ada celah pada pisau besar di tangan pria berbekas luka itu. Teknik pedang langit Tibet, Ye Chen meraung, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan roh pedang. Roh pedang yang perkasa datang dari langit dan berubah menjadi angin puyuh dan bergegas menuju pria berbekas luka itu. Pria berbekas luka itu melihat ada celah pada pisau besar itu, dan pupil matanya sedikit mengecil. Kemudian dia meraung, tebas dengan pisau gila. Pria berbekas luka itu segera mengayunkan pisau besar itu, dan pedang tebal itu pun dengan cepat melambai. Dia hanya bisa melihat bayangan pedang itu berkedip, dan rasa membunuh yang kuat melintas dan membunuh Ye Chen. Tiba-tiba, di jalan ini, pedang dan pedang terus bersinar. Bang bang bang, ledakan suara keras datang, dan ki pedang saling bertabrakan, mengguncang kehampaan. Kekuatan abadi Ye Chen terus-menerus meletus, dan pada saat yang sama mulai menampilkan seni kehancuran besar. Udara abu-abu menyebar, dan kemanapun dia pergi, seolah-olah seluruh dunia telah hancur, tanpa vitalitas apapun. Pria berbekas luka merasakan bau kehancuran. Wajahnya berubah, kehancuran macam apa yang begitu nyata sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Setelah kehancuran besar diberlakukan, momentum pria berbekas luka jelas banyak ditekan, dan momentum Ye Chen relatif kuat. Daoki hancur dalam roh pedang, dan roh pedang bergegas menuju pria berbekas luka. Wajah lelaki berbekas luka itu berubah drastis, dan dia mengayunkan pisau panjangnya untuk melawan. Puff, puff, meskipun dia menahan banyak roh pedang, masih ada ki pedang yang jatuh padanya dan meninggalkan bekas darah di tubuhnya. Dan pisau panjangnya juga muncul serangkaian celah, dan bahkan celah-celah itu menyebar di samping retakan. Wajah pria bekas luka itu menjadi lebih buruk. Dia meraung. Ketika dia bermaksud untuk melawan, dia melihat bahwa Ye Chen di depannya tiba-tiba menjadi 3. Dia tertegun sejenak. Sebelum dia bisa pulih, dia melihat bahwa 3 Ye Chen menjadi 9, dan kemudian 27. Itu seperti 2 kacang dari semua sisi, dan setiap pagi daun sama saja. Bahkan napasnya sama, tidak mungkin untuk membedakan yang mana Ye Chen yang asli. Napas kehancuran masih menyelimuti pria bekas luka itu. Di bawah tatapan mata dingin Ye Chen yang tak terhitung jumlahnya, keringat dinginnya menetes ke bawah, dan tenggorokannya kering. Pada saat ini, Ye Chen yang tak terhitung jumlahnya membunuhnya pada saat yang sama, dengan banyak roh pedang, yang benar-benar luar biasa, tidak meninggalkan celah baginya. Pria berbekas luka itu berada dalam tekanan yang begitu besar, momentumnya telah melemah, meskipun dia mencoba untuk melawan, tetapi itu juga merupakan akhir dari kekuatannya. Klik, setelah suara keras, pisau panjang pria berbekas luka itu terputus, dan kemudian tubuh pria berbekas luka itu muncul serangkaian luka berdarah. Luka-luka ini hampir membuatnya membusuk. Pria berbekas luka itu berteriak dan akhirnya jatuh ke tanah. Ye Chen yang tak terhitung jumlahnya langsung berubah menjadi Ye Chen. Ye Chen menginjak tubuh pria berbekas luka itu dan berkata dengan suara dingin, "Biarkan aku membebaskanmu." Ye Chen berkata, 5 jari terbuka, menghadapi genggaman kosong pria berbekas luka itu di masa lalu, di telapak tangan menjalankan formula abadi menelan luo yang besar, seluruh kekuatan tubuh pria berbekas luka itu langsung masuk ke tubuhnya. Kali ini, sama seperti sebelumnya, tanpa perasaan apapun. Pria berbekas luka ini lebih kuat daripada pria kasar. Mengapa dia tidak merasakan apapun? Ye Chen benar-benar sulit dimengerti. Dia mengerutkan kening dan melihat ke dalam tubuhnya. Dia menemukan bahwa kekuatan yang diserap ada di ladang ramuan, tetapi dia tidak merasakannya sama sekali. Apa yang terjadi di sini? Ye Chen berkata pada dirinya sendiri dengan ragu. Ye Chen membunuh pria berbekas luka itu, dan orang-orang di jalan melihatnya di mata mereka, dan mata mereka penuh dengan kepanikan. Mereka tidak berani menatap Ye Chen dengan mata seperti itu. Ye Chen melirik orang-orang itu, lalu menyingkirkan pedang ungu tua langit itu. Tanpa berkata apa-apa, dia terus berjalan di sepanjang jalan. Ye Chen telah memikirkan hal-hal tadi. Dia terus-menerus menyerap kekuatan dari 2 alam Xuanxian,
tetapi kekuatan di tubuhnya tidak meningkat sedikitpun. Ini sungguh luar biasa. Setelah memikirkannya sepanjang jalan, Ye Chen tidak tahu bahwa dia telah sampai di ujung jalan ini. Kota ini seperti ini, dan tidak ada jalan cabang lainnya. Ye Chen tersenyum pahit. Kota macam apa ini? Paling banter, ini adalah tempat bagi orang untuk beristirahat. Setelah berjalan sampai akhir, Ye Chen hanya bisa kembali ke jalan semula. Dalam perjalanan kembali, dia memikirkan sebuah pertanyaan. Bagaimana kota ini bisa memiliki nama yang begitu mendominasi ketika kota ini hanya sebesar ini? Selain itu, tidak terlalu banyak pembunuhan di sini, yang jelas tidak cocok dengan nama kota pembunuhan. Ketika Ye Chen pergi ke tempat dia memulai dengan Scarman lagi, orang-orang yang berkumpul di sini belum bubar dan banyak orang tinggal di sini. Namun, kemunculan kembali Ye Chen juga membuat mereka tercengang. Ketika Ye Chen melihat mereka, mereka semua menghindari mata Ye Chen dan tidak berani menatap langsung dengan Ye Chen. Di sini, itu saja. Jika kamu cukup kuat, semua orang takut padamu. Jika kamu tidak kuat, siapapun bisa menindasmu. Ye Chen berhenti, lalu melirik orang-orang, lalu jatuh di salah satu tubuh orang tua, menunjuk ke orang tua itu dan berkata, "Kamu, ke sini, ada yang ingin kutanyakan padamu." Setelah orang tua itu diperintahkan oleh Ye Chen, seluruh tubuhnya gemetar, lalu ragu-ragu sejenak, dan kemudian perlahan-lahan datang ke depan Ye Chen. "Biarkan aku bertanya padamu, sudah berapa lama kamu di sini?" Ye Chen bertanya. "Aku sudah di sini selama 3.000 tahun," katanya. 3.000 tahun, apa kekuatanmu saat kamu datang? Ye Chen bertanya. "Saat aku datang, itu sudah menjadi puncak lantai ke-9 para dewa," kata orang tua itu. Ye Chen mengerutkan kening dan berkata, "Ketika kamu datang ke puncak lantai ke-9 para abadi, mengapa masih menjadi puncak lantai ke-9? Selama 3.000 tahun, mengapa kamu tidak dipromosikan sama sekali?" Ditanya oleh Ye Chen, orang tua itu menatap Ye Chen dengan heran, dan kemudian tampak memikirkan sesuatu. Dia berkata, "Ada kekuatan penindas di sini. Tidak peduli siapa yang datang, apapun keadaannya, akan selalu seperti apa alamnya, tetapi efektivitas tempurnya akan ditingkatkan." Setelah mendengar kalimat ini, Ye Chen segera mengerti mengapa dia menyerap kekuatan orang-orang di dua alam misterius dan abadi, dan tidak ada reaksi sama sekali. Ternyata alasannya adalah karena ada larangan di sini. Kemudian Ye Chen mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri, "Jika kamu tidak dapat meningkatkan kekuatanmu di sini, jika kamu menghadapi lawan yang kuat, bukankah mungkin bagimu untuk membalikkan keadaan?" Setelah mendengar kata-kata Ye Chen pada dirinya sendiri, lelaki tua itu berkata dengan sedikit gentar, "Ada dua cara untuk bertahan hidup di sini. Salah satunya adalah dengan membunuh. Jika kamu ingin membuat nama, tidak ada yang berani menyentuhmu. Ada cara lain?" Ye Chen bertanya. "Ada cara lain, yaitu, seperti lelaki tua itu dan aku, jujur saja di sini, lebih baik tidak menyinggung siapapun," kata lelaki tua itu dengan sedikit malu. Ye Chen menatap lelaki tua itu dan bertanya, "Bagaimana kau bisa diasingkan?" Lelaki tua itu tertawa canggung dan berkata, "Pak tua, aku ditangkap setelah membantai beberapa desa, lalu aku dijebloskan ke sini bersama orang-orang lain yang melakukan kejahatan besar. Ini sudah 3.000 tahun." Ye Chen menatap lelaki tua kurus itu, tetapi tidak menyangka bahwa lelaki tua itu telah melakukan kejahatan pembunuhan yang begitu besar, jadi dia berkata dengan nada sangat menghina, "Mengapa kau ingin membunuh desa? Mereka punya dendam padamu, mereka tidak punya permusuhan denganku, tetapi Pak Tua, aku perlu menyerap vitalitas kitab suciku, jadi aku hanya bisa melakukannya." Lelaki tua itu melihat nada bicara Ye Chen sedikit salah, berkata dengan ragu-ragu. Ye Chen bersenandung, "Kau pantas mati di sini, dan sekarang kau masih hidup, artinya, dosamu belum ditebus, kau perlahan menebus dosamu di sini." Ye Chen berkata, tanpa melihat lelaki tua itu, dia berjalan menuju gerbang kota. Bagi orang-orang di sini, hidup adalah semacam siksaan, dan mati adalah pembebasan. Namun, mereka tidak rela menyerahkan hasil mereka sendiri, jadi mereka juga hidup. Ye Chen belum keluar dari Sacheng. Ada dua sosok di gerbang Sacheng. Salah satunya, yang pernah dilihat Ye Chen, adalah pria berjubah darah yang baru saja masuk. Namun, saat ini, di samping pria berjubah darah, ada seorang pria jangkung dan kekar. Pria itu telanjang dan otot-ototnya tinggi, dan setiap otot seperti naga di lengannya, yang membuat lengannya tampak penuh dengan kekuatan yang meledak-ledak. Pria berjubah darah itu melihat Ye Chen, dan matanya tiba-tiba menjadi suram. Dia tidak menyangka akan bertemu Ye Chen lagi secepat ini. Pria berjubah darah itu mengepalkan tinjunya dan berkata dengan dingin, "Aku tidak menyangka akan bertemu secepat ini. Aku bilang bahwa saat kita bertemu berikutnya adalah tanggal kematianmu. Aku juga mengatakan bahwa saat kalian bertemu berikutnya adalah tanggal kematianmu. Aku tidak menyangka tanggal kematianmu akan datang secepat ini." Ye Chen juga menjawab dengan dingin, "Itu kamu, anak ketiga." Suara lelaki besar itu kasar dan tebal, seperti guntur, menderu. Lelaki berjubah darah itu mengangguk dan berkata, "Itu dia. Dia yang baru saja turun dari atas. Tapi aku berubah pikiran. Aku tidak ingin membunuhnya sekarang. Mungkin kita bisa kembali ke atas."